Hal yang berikutnya adalah pentingnya motivasi, dorongan, dan disiplin dalam mengerjakan semua agenda yang sudah saudara tulis. 1. Pastikan semua kegiatan dalam jadwal yang saudara buat itu tujuannya harus dalam rangka menolong percepatan dalam menyelesaikan, dalam menuntaskan tugas-tugas tanggung jawab saudara. Kalau saudara sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar, maka kegiatan yang saudara buat di dalam agenda saudara pribadi harus berhubungan dengan tugas-tugas studi saudara. Jadi jangan buat satu kegiatan di dalam agenda saudara, tapi tidak ada korelasinya dengan studimu, tidak ada korelasinya dengan masa depanmu, nggak ada gunanya itu. Ya. Yang kedua, minta kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kekuatan dan semangat bagi saudara dalam melakukan tugas pekerjaan yang sudah saudara daftarkan dalam agenda itu. Supaya karena Tuhanlah sumber kekuatan, kan, karena Tuhanlah sumber nafas, karena Tuhan sumber kesehatan. Maka berdoa kepada Tuhan supaya kegiatan yang sudah saudara buat di dalam agenda pribadi saudara dimampukan Tuhan saudara untuk melakukannya, menuntaskannya, dan mengerjakan. Konsistenlah mengikuti, menuntaskan, menyelesaikan setiap tugas-tugas, setiap catatan di dalam agenda saudara. Jadi contoh, kalau misalkan saudara buat di dalam agenda saudara pribadi, bangun jam 8, ya bangunlah jam 8. Jangan masih ngorok lagi. Kerjakan tugas, kerjakanlah itu. Jadi harus konsisten melakukan, mempraktekkan apa yang sudah saudara tulis. Jangan hanya sekedar saudara tulis begitu banyak jumlah kegiatannya, tapi satu pun tidak ada yang lakukan. Malam harinya, coba kembali pelajari, dalami, baca lagi, dan juga coba kembali inventarisir kegiatan apa lagi yang akan saudara lakukan di hari esok. Sehingga waktu saudara tidur, sudah ada bayangan dalam pikiran saudara, oh besok itu saya bangun jam 5 karena saya jam 6 sudah harus ada kuliah. Oke, jadi itu sudah langsung terpatri di dalam hati dan pikiran saudara. Perhatikan kalau ada misalkan penambahan kegiatan. Contoh, tiba-tiba ada teman saudara mengajak saudara untuk jalan-jalan. Jangan begitu mudah mengatakan iya. Hanya sekedar karena teman saudara itu mungkin bayarin saudara atau traktir saudara. Sehingga saudara langsung terhipnotis dengan tawaran-tawaran itu. Padahal saudara ada jadwal kuliah, bahkan ada jadwal ujian loh hari itu. Di jam yang sama. Itu maksudnya, ya jangan mudah terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengganggu jadwal pekerjaan yang sudah saudara agendakan. Yang berikutnya dikatakan di sini, jangan juga melakukan satu kegiatan yang tidak pernah saudara catat di dalam agenda saudara. Saya kasih contoh. Dulu teman-teman saya satu kos, seringkali mereka mengajak saya, ya, untuk main futsal. Tapi saya bilang begini ke mereka, maaf ya, hari ini di dalam catatan saya, di dalam agenda saya tidak ada saya jadwalnya main futsal. Di jadwal agenda saya itu main futsal itu hari Sabtu. Kebetulan hari ini hari Senin. Maaf saya tidak bisa ikut. Kenapa perlu saya lakukan itu? Karena di dalam perencanaan saya, di dalam agenda saya sudah saya catat. Hari Senin dari pagi siang sampai malam harus saya lakukan apa dan harus saya kerjakan apa. Persoalan terbesar, ada banyak orang, termasuk mahasiswa, tidak punya perencanaan, tidak punya catatan, tidak punya agenda yang jelas dalam hidupnya. Sehingga temannya ajak sana sini, lakukan dosa sekalipun ikut aja.
Wah, apalagi waktu masih musim-musim demo kemarin kan. Gak mikir panjang. Hanya cuman karena diiming-iming nanti kita akan dikasih transport ke Jakarta gratis. Lalu nasi satu bungkus. Udah. Padahal hari itu dia ada ujian. Hari itu dia ada kuliah. Hari itu dia harus kerjakan tugas. Gak mikir tuh. Itulah kalau orang tidak punya perencanaan dalam hidup. Harus belajar konsisten berkata tidak. Apabila ada ajakan-ajakan dari teman-teman yang lain yang berpotensi mengganggu jadwal yang sudah saudara punya. Maka hal-hal yang seperti itu juga yang saya katakan kepada teman-teman saya tadi. Kalau mereka mengajak saya, itu kita jalan-jalan, saya bilang, maaf saya tidak bisa. Silahkan aja kalian yang jalan. Itu saya selalu tegas itu. Hasilnya apa? Banyak. Saya bisa fokus menyelesaikan tugas-tugas kuliah saya, dan saya bisa mengumpulkannya tepat pada waktunya. Bagi mereka, apa? Tugasnya tidak selesai, dan juga tidak bisa mereka kumpulkan, nilai mereka anjlok. Karena saya katakan tadi, tidak punya perencanaan, tidak punya agenda yang jelas dalam hidup dan juga dalam studi. Kalau misalkan ada perubahan jadwal dari dosen, misalkan dosennya sakit, padahal mungkin di dalam jadwal saudara kan sudah saudara buat besok kuliah dari jam 8 sampai jam 10 misalkan gitu ya. Tapi dosennya tidak bisa karena sakit. Jangan bingung. Alihkan waktu saudara untuk kuliah, untuk mengganti jam kuliah itu. Dengan apa? Kerjakan tugas. Nyuci baju, nyetrika, nyapu, ngepel. Kan bisa. Itu yang kalau saya sih, saya selalu pakai begitu dulu. Maka efektif dan produktif hidup itu. Jangan terlalu kaku. Misalkan saudara sudah buat jadwal A, B, C sampai X lah. Oke. Artinya jangan terlalu kaku di dalam mengikuti ritme atau catatan dan agenda yang sudah saudara buat. Apalagi misalkan tiba-tiba dosen saudara mengatakan, ya kita kuis. Dan mungkin tidak ada dalam agenda catatan saudara kan. Jangan ngotot berkata sama dosenmu, Pak maaf, dalam catatan saya, dalam agenda saya, nggak ada kuis hari ini. Saudara disikat itu. Artinya untuk hal-hal yang mendesak seperti itu harus bisa cepat menyesuaikan diri. Itu arti jangan terlalu kaku. Tapi kalau misalkan interupsi itu, ajakan itu datangnya dari temanmu, yang hanya sekedar untuk hahaha, engkau harus ya mengubah jadwalmu itu untuk ikut-ikutan seperti apa yang diingini oleh temanmu, ya jangan. Peka di dalam pimpinan dan arahan dari Tuhan untuk saudara melakukan dan mengerjakan sesuatu itu. Jadi contoh paling baik. Misalkan tiba-tiba orang tua saudara sakit. Oke. Dan itu kan tidak ada dalam agenda, tidak ada dalam catatan saudara itu. Atau juga meninggal dunia. Ya jangan ngotot. Wah, mohon maaf, mama, saya tidak bisa pulang untuk melihat jenazah papa. Karena dalam agenda saya itu tidak ada. Itu namanya ngaco itu. Ya orang mati masa kamu suruh orang mati menyesuaikan dengan jadwalmu. Ya orang hiduplah menyesuaikan jadwalnya dengan orang mati kan. Nah itu maksudnya peka dalam pimpinan Tuhan. Delegasikan tugas yang dapat dikerjakan oleh orang lain. Saya sudah kasih contohnya tadi ya. Jadi tidak harus selalu kita. Kalau itu misalkan hanya sifatnya pekerjaan-pekerjaan yang umum sifatnya ya. Itu. Contohnya apa Pak Tony? Coba perhatikan. Ini adalah sebuah contoh lokakarya. Bagaimana membuat daftar kegiatan sekaligus pembagian setiap orang untuk setiap hari. Contoh, poin 1 jam 5 bangun pagi.
Lalu jam diteruskan dengan jam 5.30. Saat teduh. Dari kitab apa, pasal berapa, ayat berapa. Setelah itu apa? Olahraga ringan. Oke. Lalu lanjutkan jam 6.30 mandi, setelah itu makan. Lalu jam 7.00 berangkat ke kampus atau sekolah atau bekerja. Lalu jam 7.30 lakukan tugas dan pekerjaan saudara. Yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja ngantor, ya kerjakanlah kerjaan di kantor. Lalu jam 12 makan siang, sambari, ya istirahat. Jam 12.30 mengerjakan tugas kalau misalkan ada tugas kelompok. Tapi kalau tidak ada, kerjakan tugas pribadi. Nggak ada tugas pribadi, baca buku. Jam 2, 14.00 mentoring atau pemuritan. Kalau memang jadwalnya ada pada saat hari itu. Jam 3, rapat panitia Natal, Paskah, dan sebagainya. Atau rapat di kantor, rapat di gereja, rapat di UKM lah. Oke, kalau pas memang ada jadwalnya hari itu juga. Jam 17, main bola. Kalau memang ada jadwalnya, hari kegiatannya tentang itu hari itu. Jam 18, membersihkan kamar, rumah, nyapu, ngepel. Oke. Lalu jam 21.00 belajar sendiri. Sebelum tidur, baca Alkitab. Baru setelah itu, istirahat atau tidur. Lalu besoknya, jam 5.00 bangun lagi. Ini adalah pola dan contoh yang harus saudara lakukan. Supaya saudara jelas lakukan apa, kerjakan apa, hasilkan apa. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap tahun-tahun kehidupan saudara. Inilah yang saya praktekkan, inilah yang saya lakukan sejak saya mahasiswa semester 1. Maka saya katakan tadi, waktu dan hidup saya itu sangat efektif dan juga produktif, saudara. Ini contohnya. Oke,